Shalom jemaat Tuhan, pada minggu kedua daripada tahun yang baru ini kita mau belajar firman Tuhan berkaitan dengan masalah-masalah sehari-hari supaya hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Judulnya adalah frustrasi dan putus asa dengan mempelajari dan membaca Mazmur 42 ayat yang ke-6. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutupkan sikap hambamu, dan setiap kami yang menonton mendengarnya, biar kami semua dibimbing oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Tolong pada hambamu, kuasai hambamu, dan setiap kami yang mendengarkannya dengan Roh Kudus, kuasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kita membuka dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah dalam diriku? Seringkali hidup kita sebagai umat Tuhan juga sama, menghadapi tantangan. Pada tahun yang baru ini ada banyak masalah. Seringkali kita mengalami tekanan, kita gelisah. Dan Tuhan mengajar kita untuk berharap, selalu berharap kepada Allah. Sebab aku, dikatakan, akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. So sekalian, kalau kita mempelajari tema kita tentang frustrasi, maka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, frustrasi didefinisikan sebagai kecewa akibat kegagalan dalam mengerjakan sesuatu, atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Biasanya orang yang ambisius, yang banyak cita-citanya, kalau mengalami tekanan, tantangan, kesulitan, halangan, mereka yang pertama-tama mengalami frustrasi. Jadi semacam kekecewaan akibat kegagalan dalam mengerjakan sesuatu, atau akibat tidak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Terus sekarang dalam psikologi, dalam ilmu jiwa, dikatakan demikian, yang membuat manusia terus merasa hidupnya berarti. Setiap kita akan merasa diri kita berarti jikalau adanya pengharapan, bukan adanya kesulitan. Ada orang yang menghadapi kesulitan yang begitu besar, tapi dia tetap oke aja, jalan terus dia, karena bagi dia ada pengharapan. Tapi jika ada sebagian orang yang mengalami kesulitan yang kecil sekalipun, tapi kalau bagi dia tidak ada lagi pengharapan, mungkin orang-orang itu akan menjadi kecewa, dan ada sebagian orang yang bunuh diri, walaupun itu tidak boleh dilakukan oleh umat Tuhan. So sekalian, jadi yang membuat diri merasa berarti jikalau ada pengharapan. Kita lihat gambar daripada itu. Seorang mantan raja rock and roll yang bernama Elvis Presley. Orang yang terkenal, orang yang kaya, orang yang ganteng, orang yang suaranya bagus. Tapi satu kali istrinya yang bernama Priscilla meninggalkan dia. Wah, Priscilla tinggalkan dia. Elvis merasa nggak ada pengharapan lagi hidup ini. Akibatnya dia banyak mengundurkan diri. Dia mengurung dirinya, dan dia menggunakan narkoba. Akibatnya dia meninggal karena masalah itu. So sekalian, satu hal yang menjadi satu masalah bagi kita. Jikalau bagi kita menghadapi tantangan ini kita merasa nggak ada pengharapan lagi, akibatnya kita merasa hidup kita nggak ada arti. Terus sekalian, kita sebagai umat Tuhan mempelajari hal yang penting sekali. Apakah penyebab frustrasi itu? Terus sekalian, penyebab frustrasi yang pertama adalah konsep kesempurnaan dalam diri manusia. Setiap kita sebagai manusia, Tuhan sudah memberikan kepada kita konsep kesempurnaan. Ada di mana? Ada dalam dunia ide. Di dalam dunia ide, setiap kita boleh menilai segala sesuatu. Ini cantik, itu kurang cantik. Tapi ada lagi, ketemu lagi orang yang lebih cantik lagi. Oh, dia lebih cantik daripada tadi. Tapi kalau kita mempelajari, ternyata masih kurang juga. Walaupun dia paling cantik, tapi ternyata masih kurang juga. Kenapa demikian? Karena dalam diri setiap orang ditanamkan oleh Tuhan satu konsep kesempurnaan dalam dunia ini. Terus kalian, sebagai peta dan teladan Allah, manusia diberikan konsep kesempurnaan itu. Terus kalian, namun dosa sudah mendistorsi, sudah merusak terhadap konsep kesempurnaan itu. Sehingga kita kadang-kadang menuntut orang lain itu sempurna,
tetapi diri sendiri kurang berjuang. Kita menuntut suami atau istri kita sempurna, kita menuntut anak atau orang tua kita sempurna, tapi kita sendiri kurang berjuang, sehingga kita bersikap tidak adil. Kita menuntut orang lain untuk sempurna, tapi kita sendiri kurang berjuang. Saya ambil contoh saudara, seorang bernama Ludwig van Beethoven, seorang jago sekali dalam dunia musik, ya, sekalian, dan dia seorang penulis lagu yang luar biasa. Nah, waktu masa kecilnya, Ludwig van Beethoven ini mempunyai ayah yang bernama Johann Beethoven. Terus sekalian, nah, saudara, tapi Johann ini menuntut anaknya untuk sempurna, harus bermain piano hebat seperti Mozart, pendahulu daripada Beethoven. Ya, Mozart kalau tidak salah umur 4 atau 5 tahun sudah bikin lagu. Dia ingin Beethoven seperti Mozart. Tapi masalahnya, terus sekalian, si ayah ini yang bernama Johann ini seringkali jadi pemabuk, pulang rumah pemabuk, jadi mabuk dia. Terus sekalian akibatnya dia seringkali pukul, dia seringkali melakukan kekerasan kepada Ludwig van Beethoven. Terus sekalian kalau kita mempelajari, itulah hidup manusia. Karena distorsi dosa, kita punya konsep kesempurnaan yang dirusak oleh dosa, akibatnya kita menuntut orang lain untuk sempurna, tapi diri sendiri kurang berjuang untuk mencapai kesempurnaan itu, untuk menjadi orang yang lebih baik. Seringkali kita bersikap tidak adil. Terus sekalian, itu penyebab pertama daripada frustrasi. Penyebab kedua dari frustrasi adalah adanya ambisi yang berlebihan. Ambisi adalah suatu hal yang alami, yang manusiawi. Coba kalau manusia hidup tanpa ambisi, tanpa cita-cita, tanpa hasrat, itu kan tidak normal. Tetapi kalau orang yang ambisinya berlebihan, itu yang tidak normal. Ya, dia orang yang ambisius sekali. Ya, sekalian, firman Tuhan berkata, jangan menjadi orang yang ambisinya berlebihan. Kalau kita melihat gambar ini, gambar seorang yang coba berusaha menahan batu yang begitu besar. Ya, batu yang berkali-kali lipat daripada ukuran tubuhnya. Ini namanya ambisi yang berlebihan. Terus sekalian, firman Tuhan Roma 12 ayat 3b dikatakan, Paulus berkata, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan kamu memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu. Penguasaan diri itu salah satu rasa daripada buah Roh Kudus. Seringkali orang berpikir terlalu lebih tinggi yang patut dia pikirkan. Akibatnya dia merasa begitu beban berat, dia seringkali frustrasi karena dia nggak bisa memenuhi akan targetnya yang berlebihan ini. Terus kalian, di sini kita melihat suatu hal yang penting. Maka dari itu ambisi atau cita-cita perlu disesuaikan dengan kemampuan atau talenta, sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sesuai dengan kekuatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Jika kita berjalan sesuai dengan pimpinannya, Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah sediakan kekuatan yang cukup untuk kita bisa melaksanakan kehendak dan pimpinannya dalam hidup kita. Terus sekarang ada satu bagian yang penting. Terus sekarang kalau kita lihat contoh daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa, yang pernah dipakai Tuhan mengabarkan Injil ke berbagai tempat, sampai ke Eropa. Terus sekalian, nah Paulus waktu mulai pelayanan di Asia, daerah Asia, sekarang daerah Turki itu, ya, dikatakan dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Ini yang saya sebut dengan pimpinan Roh Kudus yang negatif. Maksudnya Roh Kudus punya rencana yang lain. Jangan kita paksa. Roh Kudus bisa tidak mengizinkan anaknya atau hambanya untuk melakukan tugas itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan tempat itu atau area itu untuk orang lain. Jangan kita paksa Tuhan, ya. Jadi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia, ini daerah Eropa, ya, dari Yunani sana, berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Terus kalian lihat gambar ini, gambar peta ini. Jadi Paulus sudah
berusaha mengabarkan Injil ke daerah Turki situ, ya. Kemudian ketika dia sudah mengabarkan Injil ke daerah situ, dia coba berusaha balik lagi untuk memberikan kekuatan bagi anak-anak Tuhan di sana. Tapi ternyata Roh Kudus tidak mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat itu lagi. Roh Kudus rupanya sudah menyediakan tempat untuk rasul yang lain. Terus kalian, dan pada malam itu Paulus mendapatkan penglihatan. Ini namanya panggilan Makedonia. Dia melihat ada seorang berseru, katanya, menyeberanglah kemari. Sudah lihat ada tanda panah merah di situ. Itu daerah Troas. Dari Troas itulah dia menyeberang ke daerah Makedonia, ke Filipi yang pertama. Disitulah, dari situ Tuhan membawa Injil ke masyarakat di Eropa. Terus sekalian, jadi kita perlu minta, mohon selalu pimpinan Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan dalam masa-masa seperti ini? Kemana kita harus pergi? Minta selalu pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus bisa untuk tidak mengizinkan kita melakukan sesuatu atau pergi ke sesuatu tempat, karena Tuhan sudah punya pimpinan di tempat yang lain. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saudara, optimalkan potensi atau talenta yang Tuhan sudah karuniakan kepada setiap pribadi. Jadi nggak perlu kita iri hati kepada orang lain. Ya, saudara sekalian, Tuhan sudah berikan kita talenta, potensi yang Tuhan berikan. Kita tinggal mengoptimalkan saja. Ya, saudara sekalian, dalam zaman perjanjian baru, satu talenta itu adalah ukuran jumlah uang yang sangat besar. Ya, yaitu 10.000 dinar. Nah, waktu itu upah satu hari kerja orang Yahudi itu diberikan upah 1 dinar, yaitu Matius 18 ayat 24, Matius 25 ayat 14 sampai 30. Satu hari kerja orang Yahudi waktu itu diberikan upah 1 dinar. Jadi kalau 10.000 dinar, berarti kalau saya kontekstualkan dengan orang Indonesia, saya ambil contoh 10.000 kali 100.000 aja. Ada orang yang kerja gajinya lebih dari 100.000 per hari. Ya, saya ambil yang oke lah, yang rata-rata. 10.000 kali 100.000 berarti 1 miliar. Itu satu talenta. Terus kalian, kalau saudara memberikan modal kepada anak saudara untuk berbisnis, diberikan modal pertama 1 miliar, wah cukup sekali untuk dia mulai satu bisnis yang baru. Terus kalian, jadi kalau seorang diberikan minimum 1 talenta, itu modal yang cukup sekali untuk dikembangkan, dioptimalkan saja. Ya, terus kalian, bahkan anak yang lahir secara disebutnya difabel, different ability, kemampuannya berbeda. Saya tidak senang dengan istilah disable, nggak ada kemampuan disable, tapi saya lebih senang dengan istilah difabel, different ability. Karena setiap orang yang diizinkan untuk cacat lagi di dunia ini, pasti Tuhan sudah sediakan minimum 1 talenta yang dia bisa kerjakan unik dibanding dengan orang-orang yang secara tubuh sempurna. Terus kalian, di sini kita ada satu contoh yang penting. Saudara sekalian, sebagai orang yang sudah usia kepala 5, bagi saudara yang sudah usia seperti itu, pasti kenal dengan orang ini. Ini orang ini bernama Hans Christian Andersen. H.C. Andersen. H.C. Andersen itu orang Denmark, ya, yang hidupnya pada abad 19. Ya, H.C. Andersen. C.H. Andersen ini mengembangkan satu talenta saja. Ya, satu talenta itu apa? Mendongeng. Mungkin saya bilang bukan 1 talenta, mungkin separuh atau 3/4 talenta. Cuma dia mendongeng. Jadi anak-anak kecil itu ya, pulang dari sekolah ngantuk-ngantuk gitu ya, dia tunggu di bawah pohon. Itu anak-anak dikumpulin sama dia cerita dongeng-dongeng. Semua yang sudah ngantuk jadi melek lagi. Bagi saudara yang usia kepala 5 pasti tahu siapa itu H.C. Andersen. Terus kalian, maksudnya C.H. Andersen. Terus kalian, dongeng-dongengnya sekalian telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 125 bahasa. Hans Christian Andersen. Bayangkan, sudah diterjemahkan ke lebih dari 125 bahasa. Dan menjadi dongeng-dongeng yang gampang dimengerti oleh siapapun, orang tua maupun anak kecil, orang terpelajar maupun orang yang sederhana, ngerti pelajaran apa di balik dongeng-dongeng yang dibuat oleh Andersen.
Terus kalian dia hanya mengoptimalkan talenta, satu talenta atau mungkin kurang dari satu talenta untuk dia kembangkan jadi berkat bagi orang-orang di dunia. Terus kalian ini suatu hal yang penting. Nah, saudara, Tuhan itu tidak menuntut apa yang tidak ada padamu, tapi talenta itu dikembangkan, tidak disimpan. Tuhan itu tidak menuntut apa yang tidak ada padamu, tapi apa yang ada padamu lalu dikembangkan. Jangan disimpan saja. Nah, sekarang saya kasih contoh dengan seperti perumpamaan raja itu memberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Nah, seorang hambanya yang diberikan 1 talenta itu iri hati, dia mulai menghina diri. Buat apa aku cuma diberikan 1 talenta? Dia gali tanah, dia simpan itu di bawah di dalam tanah. Ketika dia mempertanggungjawabkan perbuatan dia dihukum. Dia dihukum bukan karena apa-apa, tapi karena malas, tidak mau berusaha. Ya, kenapa dia malas? Mungkin karena dia iri hati. Kenapa temanku diberikan 5, temanku diberikan 2, aku paling kecil 1 talenta. Terus sekalian, jadi Tuhan itu tidak menuntut apa yang tidak ada padamu, tapi Dia menuntut apa yang ada padamu itu dikembangkan, tidak disimpan saja. Terus sekalian, ada sebagian orang yang seperti gambarin, gambar seekor kucing yang bercermin. Wah, dia mau punya cermin langsung dilihat kok seekor singa. Jadi maksudnya seekor kucing ini mau atau berhayal menjadi seekor singa? Nggak mungkin lah. Seekor kucing berhayal untuk jadi seekor singa? Ya nggak mungkin. Makanya dikatakan what matters most is how you see yourself. Hal yang terpenting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kucing ya kucing, singa ya singa. Jangan kucing mencita-cita sebagai seorang singa, seekor singa. Terus sekalian di sini kita melihat, kita perlu perhatikan. 1 talenta dikembangkan. 2 talenta diberikan penghargaan oleh Tuhan. Terus sekalian, jangan kita iri hati. Orang yang diberi 5 talenta dituntut laba 5 talenta. Orang yang diberi 2 talenta dituntut laba 2 talenta. Jadi gitu. Ya, saudara sekalian, 5 talenta, labamu 5 talenta. 2 talenta, labamu 2 talenta. Diberi penghargaan oleh Tuhan Raja. Terus kalian, semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Lukas 12 ayat 48b. Saudara, mari kita baca sama-sama yang hijau ini. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Itulah keadilan. Semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Itulah keadilan. Nah, saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, penyebab frustrasi itu apa? Penyebab frustrasi yang ketiga adalah konsep teologi yang keliru. Ada sebagian pengkhotbah yang keliling kemana-mana, tapi dengan berdasarkan konsep teologi yang keliru. Sekarang ada ayat yang sering kali yang ditekankan, tapi sayang penekanan yang keliru. Markus 11 ayat 23-24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepada. Ayat ini sering dikutip oleh sebagian pengkhotbah, tahu disalah tafsirkan. Akibatnya mereka mengajarkan, mungkin mereka tidak sadar, atau jemaat yang dengar nggak sadar. Dengan pengajaran itu mereka menyamakan iman dengan sugesti diri. Bilang, saya sembuh. Ternyata kok tambah berat, dan akhirnya Tuhan panggil. Bilang, saya akan sukses, ternyata kegagalan. Terus kalian, saya akan menang, ternyata kalah. Terus kalian, kita perlu ingat, ayat ini jangan disalah tafsirkan. Kenapa? Karena jangan lupa ayat ini didahului oleh 1 ayat sebelumnya yang seringkali tidak dibahas oleh pengkhotbah, yaitu Markus 11 ayat 22. Tadinya 23 yang tadi itu ya, sekarang 22. 1 ayat sebelumnya, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Sebelum dia mengajarkan ayat 23, dia bicara dulu ayat 22, percayalah kepada Allah. Apa arti percaya kepada Allah? Berarti percaya pada kehendak, rencana, cara, dan waktu Allah yang terbaik. Ya, itu penting sekali. Ya, arti percaya kepada Allah, percaya pada kehendak,
rencana, cara, dan waktu Allah yang terbaik. Ini suatu hal yang penting. So, ada satu gerakan yang namanya Word of Faith Movement. Ya, mereka berkata, saya deklarasikan, deklarasi apa? Saya menang. Ternyata kalah. Ya, deklarasi apa lagi? Saya akan sembuh. Ternyata tambah berat dan dipanggil Tuhan. Yang penting mereka katakan deklarasi, deklarasi, deklarasi iman. Tapi iman di situ maksudnya apa? Sugesti diri. Jangan mereka lupakan ayat 22 ini. Kita harus percaya pada Allah, yaitu berarti percaya kepada kehendak, rencana, cara, dan waktu Allah yang terbaik. Ada satu bagus ini, sekalian gambar ini. Have faith in God. Punyalah iman kepada Allah, di dalam Allah. Not faith in faith. Bukan iman kepada iman, maksudnya iman kepada iman yang diajarkan pengkhotbah itu. Keliru. Iman yang diajarkan pengkhotbah itu bukan iman yang sesungguhnya, bukan pistis, tapi sugesti diri. Iman dalam bahasa asli adalah pistis, yaitu fidelity, kesetiaan kepada kehendak Allah. Tapi yang diajarkan sebagian orang bukan pistis, tapi sugesti diri. Terus sekalian itu namanya faith in faith, keliru. Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 7, terus sekalian, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu," saya kasih garis merah, huruf merah. "Firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Seringkali orang menekankan pada yang bagian B. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mereka melupakan bagian A. Firman-Ku harus tinggal dalam kamu dulu. Maksudnya, syaratnya firman Tuhan tinggal dalam kita. Berarti meminta sesuai, yaitu berdoa sesuai dengan firman kehendaknya dan untuk kemuliaan namanya. Itu penting sekali. Kalau kita berdoa sesuai dengan kehendaknya, pimpinannya, dan motivasi adalah untuk kemuliaan namanya, maka Tuhan janjikan, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Karena kehendak kita dibimbing, disucikan agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jika itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, yang terbaik pasti. Bukan yang sesuai dengan yang kita mau. Ini suatu hal yang penting. Nah, beberapa waktu yang lalu, 11 tahun yang lalu, ada satu gereja yang namanya Crystal Cathedral yang terkenal waktu itu. Ya, pendirinya tuh mengajarkan doktrin teologi kemakmuran dan berbagai macam pengajaran. Cuma sayang pendirinya ini dipengaruhi oleh New Age movement, gerakan zaman baru. Terus kemudian akhirnya Tuhan hukum. Setelah 50 tahun berjaya, Tuhan hukum dengan apa? Crystal Cathedral itu bangkrut. Bangkrutnya berapa banyak sekarang? Tanggal 25 Oktober 2010 itu Crystal Cathedral bangkrut, menyisakan hutang 43 juta US dollar, bayangkan. 43 juta US dollar. Ini pendirinya, Robert Schuller. Robert Schuller dipanggil Tuhan tahun 2015, sudah meninggal. Ya, saudara sekalian, 50 tahun Tuhan izinkan. Wah, dia begitu jaya. Tapi sebenarnya dia nggak berkenan di hadapan Tuhan karena mengajarkan ajaran yang nggak benar. Ya, terus sekalian, sehingga Tuhan tegur dia dan disiplin. Terus sekalian, di sini kita melihat, sebenarnya kalau kita perhatikan, nggak ada keharusan bagi Tuhan untuk memenuhi semua permintaan dan keinginan kita. Walaupun dengan memakai kata iman, nggak ada keharusan bagi Tuhan untuk memenuhi semua permintaan dan keinginan kita, nggak ada. Walaupun kita meminta dengan berdasarkan saya mengimani. Ingat Yakobus 1:17 sekalian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa sejahtera. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. So sekalian, yang baik dan yang sempurna tidak identik dengan permintaan dan keinginan kita sendiri. Ini penting sekali. Yang baik dan yang sempurna tidak identik dengan kemauan kita. So, sekalian, karena yang kita percaya Allah kita adalah Allah yang kreatif. Allah yang kreatif yang tahu pemberian yang relevan. Ingat kata relevan bagi umat. Yang baik bagi orang di sana belum tentu baik bagi kita yang di sini. Yang baik bagi orang dewasa belum tentu baik bagi anak kecil.
Yang baik bagi kota besar belum tentu baik bagi penduduk di desa. Saya ambil contoh sekalian. Nah, waktu zaman Orde Baru, zamannya Pak Harto jadi presiden, semua orang, termasuk orang di Papua, harus makan nasi. Padahal orang Papua sudah biasa makan sagu, ya dicampur dengan ikan. Ini yang disebut dengan papeda. Ini bergizi, bagus. Tapi waktu itu pemerintah Orde Baru berkata semua rakyat bisa makan nasi. Akibatnya saya pernah ke Wamena, waduh, beli beras itu mahal harganya. Kenapa diharuskan? Mungkin ada satu program tertentu yang untuk menambah pundi-pundi sebagian orang. Sekalian. Jadi yang baik bagi orang Jawa belum tentu baik bagi orang Papua pedalaman. Terus sekali kita harus paham. Tapi Allah kita adalah Allah yang tahu memberikan berkat yang relevan bagi umatnya di mana saja. Ini suatu hal yang penting. Terus sekali, iman yang benar itu bukanlah seperti remote control yang bisa mengatur kehendak Allah. Ya, saya pakai remote control. Ya, di sini saya bisa atur di sana. Ya, terus sekalian, sebagian orang pikir Allah di surga saya bisa atur kehendaknya sesuai dengan iman saya, dan iman itu seperti remote control. Tidak, sekalian. Allah yang maha bijak tidak bisa diatur oleh doa-doa kita. Terus sekalian, ini penting. Doa itu mengubah banyak hal. Ya, doa juga mengubah kehendak kita. Tapi ini terakhir penting. Doa tidak mengubah kehendak Allah. Coba kita baca sama-sama ya dari hijau itu ya. Doa mengubah banyak hal. Doa mengubah kehendak kita. Tapi doa tidak mengubah kehendak Allah. Ini suatu hal yang penting. Maksud kalian, iman atau pistis itu berarti kesetiaan atau fidelity. Kesetiaan pada apa? Kesetiaan pada kehendak Allah. Iman tidak sama dengan sugesti diri. Ini penting sekali. Nah, saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, ada satu bagian Alkitab tentang doa Hizkia. Ini juga yang sering ditafsirkan keliru oleh sebagian orang. Apakah doa Hizkia bisa mengubah kehendak Allah? Terus sekalian, dalam Yesaya 38 ayat 5, Tuhan berkata kepada Nabi Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu, telah kulihat air matamu, sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Padahal sebelumnya Tuhan memerintahkan kepada Yesaya, Hizkia sedang sakit keras. Dia bilang siapkan hatinya, karena dia tidak lama lagi akan meninggal dunia. Wah, Hizkia menangis, dia menghadap tembok, dia menangis. Tuhan, ingatlah perbuatan apa sudah kulakukan bagimu. Lalu Tuhan memanggil lagi Nabi Yesaya. Katakan kepada Hizkia, doanya telah kudengar, telah kulihat air matanya. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupnya 15 tahun. Lalu sebagian orang berkata, tuh, kita bisa mengubah kehendak Allah. Ikuti saja caranya Hizkia. Doa dengan nangis, dengan air mata. Saya tidak melarang saudara berdoa dengan menangis ya. Sebab saya kadang-kadang berdoa juga dengan menangis. Tapi bukan karena untuk memaksa Tuhan. Karena saya merasa terharu saja. Ada orang bersyukur, terharu dan bersyukur. Tetapi jangan kita punya pandangan, kalau kita berdoa dengan menangis, pasti Tuhan akan mengikuti akan permintaan kita. Tidak, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, ternyata setelah 15 tahun perpanjangan hidup Hizkia itu, ternyata ada dua tragedi yang terjadi pada masa perpanjangan 15 tahun usia Hizkia. Nah, ini yang seringkali orang melupakan. Tragedi pertama, Hizkia menjadi sombong. Lihat Yesaya 39. Utusan Babel datang mengucapkan selamat untuk kesembuhan Hizkia. Wah, Hizkia memamerkan segala kekayaan dengan sombong sekali. Ya, Hizkia ditegur, Tuhan, kamu sombong. Sebentar lagi apa yang kamu pamerkan itu akan ditawan ke Babel. Lalu Hizkia berkata dalam hatinya, asal itu jangan terjadi pada zaman. Ya. Yang kedua, tragedi apa? Pada zaman Hizkia diperpanjang 15 tahun itu, lahirlah Manasye. Manasye lahir pada 15 tahun perpanjangan itu. Ya, saudara lihat dua Tawari itu 32-33. Kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, maka Manasye anaknya menjadi raja menggantikan dia. Manasye berumur 12 tahun, berarti dia lahir pada masa perpanjangan 15 tahun Hizkia.
Pada waktu ia menjadi raja, 55 tahun lamanya yang memerintah di Yerusalem, ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Bahkan dikatakan paling jahat. So sekalian, jadi sebenarnya Tuhan tuh sudah tahu ke depan. Tuhan sudah tahu ke depan. Tapi Hizkia memaksa. Oke, kamu paksa, aku izinkan. Tapi risiko kamu sendiri. Oke, ini so sekalian, kehendak dan pimpinan Tuhan tuh harus kita taati. Itu idealnya. Ya, nah, saudara sekalian, tetapi jika kita memaksa, berarti ada kehendak manusia. Akibatnya apa? Tuhan mengizinkannya, tapi ada risiko yang harus ditanggung. Kita perlu pahami. Saudara sekalian, biarlah saudara umatnya berkata kepada Tuhan, kami ini hanya tanah liat yang sudah dibentuk oleh tukang periuk. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Seperti doa Tuhan Yesus di Getsemani. Biarlah kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendakku. Ya, not my will be done, but thy will be done. Bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa yang jadi. Biar kita mengikuti teladan doa Tuhan Yesus. Karena Bapa tahu yang terbaik bagi kita. Terus sekarang ini penting sekali. Jangan kecewa kepada Allah karena ajaran teologi yang keliru itu. Sebagian orang kecewa, ternyata karena mereka dicekoki oleh ajaran keliru itu. Ajaran teologi yang keliru. Sikap yang benar adalah belajar firman Tuhan secara utuh dan belajar firman Tuhan secara benar. Terus kalian miliki konsep pribadi Tuhan yang benar. Terus kalian, beliau adalah Tuhan yang maha bijak, pemilik dan pengatur hidup kita, bukan sebagai pembantu dalam tanda kutip yang selalu mengikuti kehendak bosnya. Dan kita menganggap Tuhan itu seperti pembantu kita. Kita dengan remote control itu iman dalam tanda kutip kita mengatur kehendak Tuhan. Jangan, itu keliru. Berdoalah, dikatakan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan apa yang diizinkan. Ini penting sekali. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan apa yang diizinkan. Kalau diizinkan berarti ada kemauanku sendiri, ada risiko yang harus ditanggung. Sekarang ini yang terakhir, penyebab frustrasi yang keempat adalah karena sebagian orang terlalu berharap kepada manusia, termasuk berharap pada diri sendiri, bersandar pada diri sendiri. Terus sekalian, dalam firman Tuhan berkata Yeremia 17, Tuhan berkata, apabila orang meninggalkan aku, Tuhannya, dan berharap kepada manusia, serta bersandar pada kekuatannya sendiri, maka aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi sepi dan bergaram, tak pernah ia alami kebaikan. Jadi jangan kita bersandar pada manusia. Jangan bersandar pada kekuatan sendiri, berharap pada Tuhan. Ini penting sekali. Nah, sekalian, manusia, kenapa kita tidak boleh bersandar pada manusia? Karena manusia bukanlah Allah yang maha kuasa. Ya, janji tanpa ketulusan. Ada sebagian orang yang janji tapi tanpa ketulusan. Janji tanpa ketulusan dan kemampuan untuk menggenapinya itu namanya janji kosong. Kita punya keterbatasan banyak sekali. Ya, saudara sekalian, nah hati-hati dengan janji yang terlalu manis. Sekalian, belajarlah untuk mendengar kata-kata yang benar, bukan yang enak didengar. Mari segera ucapkan kalimat ini bersama-sama yang ungu itu ya, kita baca. Belajar untuk mendengar kata-kata yang benar, bukan yang enak didengar. Ini penting ya. Terus sekarang Tuhan itu ternyata tidak memberi iming-iming yang enak dan nyaman bagi orang yang mau ini. Saya kasih contoh dalam Matius 8. Ya, datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan ikut engkau kemana saja engkau pergi." Waduh, kalau sebagian orang, mari, welcome, dengan senang sekali. Tapi ternyata Tuhan tidak bersikap demikian. Tuhan berkata, Yesus berkata kepadanya, "Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya." Berarti apa? Count the cost. Itu biayanya. Biayanya nggak mesti uang, tapi pengorbanan. Seperti anak manusia, seperti serigala, dia bandingkan serigala saja punya liang. Burung punya sarang, tapi anak manusia itu Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Karena ditolak oleh manusia berdosa. Jadi kalau kita mau ikut iring Tuhan, harus siap pikul salib, menyangkal diri. Saudara, ini suatu hal yang penting. Saudara, iring Tuhan itu seperti kita minum
jamu gendongan. Saudara mungkin pernah minum jamu gendongan. Nah, yang dikasih pertama yang pahit. Aduh, pahit banget. Pahit. Hidup kita dalam Tuhan juga sama. Pertama pahit, rasanya pahit, keras, berat. Tapi setelah itu diberikan yang manis. Terus kalian makanya firman Tuhan kita Kejadian dikatakan jadilah petang, jadilah pagi. Tidak dikatakan jadilah pagi, jadilah petang, tapi jadilah petang, jadilah pagi. Gelap dulu baru terang, berat dulu baru mudah. Terus kalian kesulitan dulu baru kenikmatan. Itulah hukum, itulah perintah, itulah aturan dari hukum. Seperti jamu itu dikasih yang pahit dulu kemudian manis. Terus kalian suatu hal yang penting. Konfusius, seorang yang disebut orang suci di Tiongkok berkata, pergaulan antara orang kecil dan tanda kutip. Manisnya seperti arak yang memabukkan. Pergaulan antara orang kecil dan tanda kutip, manisnya seperti arak yang memabukkan. Pergaulan antara orang agung yaitu gentleman, tawarnya seperti air tetapi tahan lama. Luar biasa. Pergaulan antara orang agung atau gentleman, tawarnya seperti air tetapi tahan lama. Ini bagus sekali. Terus kalian ingat janji Tuhan yang pasti. Ya, jadi terus kan orang yang baru bertemu langsung berjanji yang manis-manis, wah itu seperti madu, itu bahaya. Ya, terus kalian. Nah, kalau kita melihat ingat janji Tuhan yang pasti. Ya, apa janji Tuhan? Roma 8 ayat 38 ayat 39. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hak hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, dikatakan apa? Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Tidak ada satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita, umatnya, dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Biar kita hadapi tahun yang baru ini, walaupun banyak tantangan, pandemi masih berlangsung luar biasa. Kita diajar oleh Tuhan untuk jadilah kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Amin, saudara. Di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan yang pasti. Biar firman Tuhan jadi berkat bagi saudara sekalian. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan satu lagu, ya, yang diambil dari Roma 8. Apa yang dapat memisahkan dari kasih Tuhan, sahabat? Mari kita berdiri, kita kanyakan lagu ini bersama-sama. Bagi saudara yang mungkin belum mengerti, dengar dulu, kemudian pelan-pelan saudara ikuti lagu ini. Ya, saya mau bermain gitar karena yang biasa bermain keyboard sedang sakit. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan
tak satu, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kami mempunyai sahabat yang luar biasa, yang sejati. Sahabat dunia bisa meninggalkan kami. Sahabat dunia cuma fana. Tapi kami punya sahabat yang kekal, itu Tuhan Yesus yang luar biasa. Jika kami menghadapi berbagai tantangan, kami seringkali gelisah dan frustasi. Kami mau memandang kepada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami, Tuhan yang punya rencana yang agung bagi kami, yang indah bagi kami. Tolong kami untuk bersandar dan berserah dan mau taat pada pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah tahun yang baru ini agar kami berjalan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua orang beliau mengatakan amin. Silakan.